Welcome to Kampung Inggris Semantap Palembang. Tulisan yang terdapat dalam sebuah bola dunia yang dilapisi oleh dua tangan yang terangkat menjadi simbol utama saat kita masuk ke halaman sekolah tersebut. Usut punya usut, ternyata program bahasa Inggris menjadi salah satu program unggulan yang menjadikan Sekolah Menengah Negeri 3 Palembang menjadi salah satu sekolah unggulan di Palembang. Dengan lisensi inilah maka SMA Negeri 3 Palembang boleh melakukan penerimaan peserta didik baru terlebih dahulu bersama 5 sekolah unggulan lainnya yang berada di Kota Palembang. Bagaimana ceritanya? Yuk simak berita lengkapnya. Sebuah bola dunia yang dilapisi oleh kedua belah tangan bertuliskan "Selamat datang di Kampung Inggris Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Palembang" menjadi salah satu simbol yang menjadikan sekolah terbaik di Kota Palembang ini masuk sebagai kategori sekolah unggulan yang bisa menerima siswa baru paling duluan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sugiono saat tim Indonesia Insight mendatangi sekolahnya. Berbagai kriteria tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh manajemen Sekolah Menengah Negeri 3 Palembang dari beberapa tahun lalu. Namun baru tahun ini disetujui melalui Peraturan Menteri Pendidikan yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya tahun ini SMA Negeri 3 melakukan penerimaan siswa baru duluan bersama beberapa sekolah unggulan lainnya. Begini keterangan lengkap dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang. Sama dengan beberapa sekolah memang yang sudah lebih dahulu PPDB-nya didahulukan. Menerima duluan ya Pak ya? Lebih awal. Lebih awal melaksanakan PPDB, yaitu SMA 1, SMA 6, SMA 12 dan Sumsel. Dan tahun ini ditambah dengan SMA 3 Palembang. Tapi ini bersamaan dengan 7 sekolah yang ada di Kabupaten Kota serempak. Jadi ada 12 sekolah yang PPDB-nya mendahului. Amanah Permen ini bahwa sekolah yang diizinkan untuk melaksanakan PPDB mendahului yang pertama adalah sekolah boarding. Kategorinya ya Pak ya? Kategori boarding. Yaitu beberapa sekolah di kabupaten ya, seperti SMA 3 Gayabung, SMA 2 Unusekan, SMA 4 Lahat, itu ada 6 sekolah. Ada 6 sekolah boarding. Lalu kategori kedua adalah sekolah yang dual kurikulum. Double kurikulum. Ini ada SMA 17, SMA 1 dan SMA Sumsel. Tapi Sumsel ini juga termasuk kategori boarding dengan 17. Lalu ada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan khusus. SMA 3 ini termasuk salah satu sekolah penyelenggara program pendidikan khusus bidang bahasa dan seni. Itu programnya ya, pendidikan khusus, program pendidikan khusus bidang IMTA. Lalu SMA satu lagi ditambah SMA Oku Timur. SMA 1 Blitar itu ada program IMTA. 3 sekolah jadi ya Pak ya? 3 sekolah yang penyelenggara program pendidikan khusus bidang bahasa SMA 3, bidang IMTA SMA 6 dan SMA Oku Timur. Itu penilaian itu siapa Pak yang menentukan hasil? Ini hasil verifikasi. Yang dilakukan. Program sudah ada. Ya, dari permen ya Pak ya? Jadi kita sebelum ditetapkan menjadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus itu ada verifikasi dari Korwas, dari petugas yang ditunjuk oleh dinas. Ialah dari bidang kasih peserta didik atas nama kepala dinas dan ini namanya untuk menugaskan
pengawas pembina dan koordinator pengawas untuk melakukan verifikasi terhadap sekolah yang memiliki kategori program pendidikan khusus tadi. Oke. Kami tahun ini, kalau SMA 6 kan sudah tahun kemarin. Oke, artinya berlanjut itu Pak ya? Ya, tahun ini ditambah SMA 3, SMA 3 dan SMA Oku tadi. Oku tadi. Pak, dengan adanya kita diikutsertakan juga dalam program yang udah unggulan tadi Pak ya, apa aja yang akan Bapak lakukan Pak? Tentunya kita akan merealisasikan program itu. Oke. Kita, memang kita sudah punya program yang mendukung pendidikan khusus itu adalah di bidang bahasa dan seni. Itu kami memang sudah mencanangkan dari tahun kemarin, 1 tahun yang lalu itu kita punya program Kampung Inggris Manta. Oke. Itu perwujudan dari program yang udah kita jalankan. Kita sudah punya program dulu, baru tahun ini. Oke, baru diberi apresiasinya tahun ini. Jadi program sudah berjalan, diawali dari tahun 2021, kemudian kita realisasikan di program di 2022, baru apresiasinya tahun ini kita diberi penghargaan untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru lebih awal. Inggris ya? Apa itu Pak? Inggris adalah sebuah program di mana kita mencoba untuk bahasa Inggris itu bukan satu bahasa yang susah ya, susah. Jadi memasyarakatkan bahasa Inggris di SMA 3. Berdamai dengan bahasa Inggris Pak ya, bukan perang dengan bahasa Inggris Pak ya. Berdamai ya Pak ya. Jadi jangan menjadi momok. Jadi programnya pun realistis. Oke. Salah satu programnya adalah tentunya diawali dari tes TOEFL dulu. Oke, jadi semua yang daftar harus tes TOEFL dulu dong Pak ya? Setelah kita nyatakan diterima, tahun ini kita akan bekerjasama dengan Global. Wow. Jadi di tes TOEFL paling tidak memiliki TOEFL 450 ke atas. Wow. Biasanya sinergis ya atau linier antara TOEFL dengan kemampuan speech. Iya benar. Gitu. Tidaklah mengingkari jika memang TOEFL-nya tinggi pasti speech-nya bagus. Bagus, benar. Gitu. Biasanya seperti itu. Korelasinya seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih di SMA 6 dia harus bisa ngaji ya Pak ya, harus bisa ini. Ternyata di sini syarat utamanya adalah tes TOEFL ya Pak ya. Dulu. Nanti akan ada 2 kelas. Kelas 10-1, 10-2 itu adalah basis daripada kelas bahasa. Buat kelas lagi berarti ya Pak ya? Kelas bahasa Inggris maksudnya gitu ya. Oke, berapa siswa Pak? Berarti jurusan bahasa Inggris enggak. Itu yang berbasis bahasa Inggris di kelas 10 nanti 10-1 dan 10-2. Oke. Nah itu kita akan memberikan jam tambahan bagi mereka salah satu. Kemudian kita juga karena Kampung Inggris ini bagi siswa ini kalau dikatakan semi wajib. Jadi nanti ada program English Day misalnya ya. Semua harus bahasa Inggris gitu ya. English Day itu hari-hari ditetapkan hari berbahasa Inggris. English Day misalnya mau tidak mau jadi Pak ya. Ya, Senin, Rabu, Jumat misalnya English Day. Kemudian ada English Zone. English Zone ada zona-zona anak-anak yang nanti bahasa Inggris harus itu. Misalnya masuk ruangan guru, masuk perpustakaan, interaksi mereka ada tempat-tempat di mana dia harus berbahasa Inggris. Kemudian ada English Camp. Wow. English Camp ini sudah kita laksanakan sebenarnya tahun ini dan kita coba selama 1 minggu tapi tidak nginap. Kalau dia sekolah boarding bisa nginap. Dengan satu itu dengan berbagai bentuk permainan ice breaking itu dia bagaimana berkolaborasi berkomunikasi dengan bahasa Inggris kita. Pengajar kita kerjasama dengan pihak luar yang tadi Inggris Global tadi ya Pak. Salah satunya adalah Global. Nah Pak, kita sebagai salah satu sekolah unggulan, apakah itu bakal berpengaruh terhadap daya tampung dari siswa baru tahun ini? Kalau untuk daya tampung kita tidak mengalami perubahan, tetap 12 rombel. 12 rombel untuk berapa? Ya, idealnya adalah per rombelnya adalah 36. 36 per rombel, 12 rombel dan 2 rombel itu nanti khusus yang kelas khusus tadi ya Pak ya? Oke. Setelah hasil PPDB kemudian dites dengan TOEFL
kan. Nah, TOEFL bahasa Inggris ada istilah tersendiri, yaitu SEP. SEP itu adalah istilah TOEFL bagi masyarakat ya. Kalau di SMA 3 namanya SEP, SEPT. Ya, Semantak English Proficiency Test. Itu setara dengan TOEFL. Makanya kalau di global namanya TOEFL, tapi bagi kami namanya SEP. SEP. SEPT. SEPT. Semantak English Proficiency Test. Apanya kemampuan TOEFL-nya. Rasanya Pak, dengan semua program yang Bapak bilang tadi ya Pak, mungkin ada tantangan ya Pak ya. Apalagi kan kalau kita bicara PPDB ini terkait dengan isu-isu di luar nih, jual beli bangku sekolah segala macam. Sulit kayaknya Pak ya, kalau misalnya dia meski dia sudah punya uang, tapi ketika di TOEFL dia nggak lulus, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Maksa di kelas 10.1 dan 10 nggak bisa dipaksakan, karena itu adalah basisnya. Kemudian apa bedanya dengan dual kurikulum Cambridge SMA 1 dengan 17? Iya kan sudah ada juga. Kan langsung program bahwa anak itu ada program Cambridge menambah kurikulum. Kalau kita basisnya adalah kita membiasakan dulu. Bisa saja nantinya habit kita ya Pak ya. Karena mahal, Cambridge itu mahal. Iya benar. Tidak mungkin kita mengambil Cambridge itu dengan biaya sekian. Kita ini tidak menambah kos, tidak menambah kos, dengan kos yang ada kita berusaha maksimalkan sementara. Tadi 2 kelas tadi ya Pak ya, tetap kita kemudian tadi ada bahasa dan seni dulu. Nah iya, bahasa dan seni itu gimana Pak? Ini kita kita akan menjadikan sekolah ini juga mungkin sebagai sentral seni ya. Ya seni itu sifatnya universal. Ya seni daerah dan seni yang sifatnya universal atau umum, nasional maupun internasional. Ada tari kreasi ya, kreasi daerah, ada kreasi modern. Itu yang akan kita kembangkan. Ya itu di bidang seninya. Iya, jadi dan kita memang sudah punya modern dance juga ada, tarian daerah juga sudah ada. Jadi mereka juga keluar dari sini outputnya juga punya skill yang tadi Pak ya, nggak cuma bahasanya memang bagus, bagus. Terus seni orientasi tadi program khusus tadi bidang bahasa dan seni menyelenggarakan program pendidikan khusus tadi kan bidang bahasa dan seni. Wow Pak, wow mantap. Mohon doanya saja. Iya Pak, nanti nih Pak ya, setelah mereka keluar dari sini, output apa yang pengen Bapak harapkan dari program-program unggulan sesuai dengan visi punya daya saing global. Artinya ketika keluar itu bahasa Inggris tidak menjadi kendala. Sebagai bahasa internasional komunikasinya bagus. Tapi punya life skill tadi juga ya. Orang kan tidak monoton ya, harus ada nilai seninya. Nah itu tadi ada nilai jual baik di EQ dan attitude tadi. Dua kombinasi itu Pak, IQ dan attitude Pak ya. Itu yang memang kita tonjolkan ya Pak ya. Calon siswa baru yang bakal bergabung di SMA 3 Pak. Pesan saya, mari ya, jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMA Negeri 3 Palembang. Sekolah ini adalah sekolah populer, sekolah favorit, dan tentunya sekolah unggulan, sekolah rujukan juga, dan sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang punya prestasi, punya pekerjaan, punya karir yang luar biasa seperti Bapak Gubernur, Bapak Haji Mandiri juga alumni SMA Negeri Palembang, ada Ketua KPK juga Pak Firly Bahuri juga alumni SMA, dan masih ada Guru Pangdam juga alumni, dan masih banyak orang-orang yang sukses. Tapi jangan ragu-ragu masuk ke SMA. Itu bukti konkret Pak ya, konkret bahwa memang SMA 3 itu dari zaman dulu unggul ya Pak ya. Dengan output yang seperti itu, kalau tertarik ya dengan tantangan apapun harus siap. Masuk sini ada grade. Tentunya ada grade-nya, nilai minimal 86 baru lulus administrasi. Belum lulus yang lain. Lulus tesnya. Jadi itu juga membantahkan sinyalir dari omongan di belakang bahwa jual beli bangku sekolah itu sebenarnya 86,00 mutlak bukan pembulatan. Gila. Jadi memang ini adalah tantangan kita ya Pak ya, bagaimana kita membuktikan kepada halayak ramai bahwa ini loh apa yang bisa kita lakukan dan kita berikan di SMA 3. Moto SMA 3 adalah disiplin,
berkomitmen tanggung jawab menjadi lebih baik dan bersinar. Wow, Maka keren. teks lainnya adalah bersinar. Oke, siap. Wow. Kalau dari pengalaman tahun yang lalu Pak ya, boleh tahu nggak sih berapa jumlah siswa yang daftar dan berapa yang harus kita potong Pak dari pendaftaran itu Pak? Kalau kita ini ada 5 jalur ya, Oke, dibagi menjadi 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Yang tahap 1 adalah jalur 4 jalur, PMPA, mutasi, afirmasi, dan zonasi. Ini PMPA ini minat dan prestasi ini 10%, afirmasi itu 5%, mutasi 5%, kemudian zonasi 10%. Oke. Itu tahap 1, berarti 30%. Nah, kemudian tahap 2-nya adalah tes mandiri, ini 70%. Kalau tahun lalu ke 5 tahap itu sekitar 1.200 pelamar. 1.200 Bayangkan pelamar. kalau yang diterima cuma 432, berarti ya sekitar 50%, 60%. bedanya Iya. sekitar 40%. Dengan berat hati ya Pak ya? Iya, dengan berat hati. Oke. Nah, untuk jalur tes kemarin itu pelamarnya 585, yang diterima 218. Itu jalur tesnya. Karena lainnya sudah, tapi kalau tahun ini kan 70%. Kalau kemarin jalur tesnya itu cuma 50%. Jadi sekarang mungkin sekitar 300 melalui jalur tes. Oke, jadi istilahnya tuh, tapi Pak secara logika dengan adanya program unggulan ini bakal semakin banyak juga Pak yang mendaftar itu Pak. Grade-nya juga dinaikkan. Iya, naikkan juga. Ya, karena tahun kemarin grade-nya 85. Sekarang 85. Wow, gila. Bakal dengan berat hati ya Pak ya, karena memang kita butuh orang calon siswa yang memang harus punya skill yang tadi ya Pak ya. Satu ya skillnya itu. Itu tadi yang harus kita IQ-nya. Jangan lupa juga gitu ya. Memang benar anak-anak yang pengen di sini, punya motivasi untuk bersama-sama maju bersama SMA Negeri 3. Itulah penerapannya kenapa kita harus perketat seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, setelah mendengar penjelasan lengkap bagaimana skema pendaftaran di SMA Negeri 3, begini dari hasil penelusuran yang dilakukan tim Indonesia Insight bahwa pendaftaran penerimaan peserta didik baru bakal dimulai pada hari Senin tanggal 26 Februari mendatang, di mana seluruh mekanisme pendaftaran akan dilakukan melalui jalur online. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen anak-anaknya masuk dan diterima di SMA Negeri 3, bisa langsung mendatangi Sekolah Menengah Negeri 3 Palembang di Jalan Jenderal Sudirman Palembang, karena di sana semua informasi yang menyangkut pola-pola penerimaan siswa baru dan bagaimana mekanismenya, kemana aja mendaftar, dan syarat-syarat apa yang diperlukan bisa langsung mendatangi tim panitia SMA Negeri 3 Palembang. Tim panitia penerimaan SMA Negeri 3 Palembang akan memberikan runut rinci bagaimana pola-pola yang perlu dan masih harus dipersiapkan oleh para orang tua peserta didik baru SMA Negeri 3 Palembang. Informasi yang secara detail, runut, dan rinci akan diberikan secara lugas, dan saat ini tim panitia pun sudah membagi-bagikan brosur dan juga sudah membuka posko-posko penerimaan calon siswa peserta didik baru di SMA Negeri 3 Palembang. Nah, bagi kalian yang pengen tahu bagaimana runut dan cerita lengkapnya, bisa langsung datang ke SMA Negeri 3 Palembang.
informasi yang disuguhkan oleh tim Indonesia Insight. Saya wartawan Indonesia Insight Dewi Handayani dan kameramen Adam Hasani melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan bagi kalian yang pengen tahu update berita terkini bagaimana kondisi di kawasan Palembang, Sumatera Selatan, bisa langsung mengklik di www.indonesiainsight.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.